Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini merupakan lanjutan materi kelas 12 di bab 3 mengenai teks editorial atau tajuk rencana. Di bagian D mengenai struktur dan kebahasaan sebuah teks editorial. Struktur teks editorial serta kaidah kebahasaan teks editorial. Yang pertama, struktur teks editorial terdiri dari pertama yaitu masalah atau pernyataan pendapat dari teks editorial tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu argumentasi ataupun pendapat dari seorang penulis teks editorial. Kemudian yang ketiga yaitu penegasan ulang dari masalah yang diungkapkan di dalam teks editorial. Kemudian itulah yang disebut dengan struktur teks editorial. Yang kedua mengenai kaidah kebahasaan dari teks editorial. Yang pertama yaitu menggunakan konjungsi kausalitas atau dengan kata lain yaitu tanda hubung atau kata hubung yang berhubungan mengenai sebab akibat. Itu yang disebut dengan konjungsi kausalitas. Yang kedua, menggunakan kata ganti petunjuk. Yang ketiga yaitu menggunakan kata-kata populer atau yang sedang berlaku di masyarakat. Yang keempat yaitu menggunakan kalimat retoris. Yang dimaksud dengan kalimat retoris yaitu sebuah kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban. Yang bagian E kemudian selanjutnya yaitu mengenai rancangan teks editorial. Yang pertama penyusunan teks editorial, yang kedua penyuntingan atau pengeditan teks editorial. Langkah-langkah menyusun teks editorial atau yang disebut dengan tajuk rencana. Yang pertama yaitu mengambil topik atau masalah penting yang memiliki sudut pandang berita terkini dan menarik perhatian pembaca. Artinya topik atau permasalahan yang diangkat dalam teks editorial ini yang sedang hangat atau yang sedang diperbincangkan di kalangan masyarakat, sehingga itu bisa menarik perhatian dari para pembaca. Yang kedua, langkahnya yang kedua yaitu mengumpulkan informasi dan fakta, meliputi laporan objektif dan melakukan riset atau penelitian terlebih dahulu. Yang ketiga, yaitu menganalisis masalah yang telah diangkat. Artinya, masalah-masalah yang diangkat dalam teks editorial tersebut kita analisis terlebih dahulu. Benar atau tidaknya laporan atau informasi dalam sebuah teks editorial yang kita buat. Yang keempat yaitu memberikan solusi yang realistis terhadap masalah di luar pengetahuan umum. Artinya masalah yang kita angkat dalam teks editorial itu ada solusinya di bagian akhir. Kemudian yang kelima, langkah menyusun teks editorial yaitu menulis kurang lebih 500 kata dengan menggunakan kata kerja dan tidak menggunakan kata ganti saya. Langkah-langkah menyunting teks editorial atau pengeditan atau merevisi teks editorial. Yang pertama yaitu membaca kalimat demi kalimat untuk menemukan kesalahan penggunaan ejaan, pemilihan kata ataupun pola kalimat. Artinya ada ejaan-ejaan yang sekiranya tidak baku kemudian kita ubah, kita ganti dengan kalimat atau kata-kata yang baku. Yang kedua, langkah selanjutnya yaitu membenarkan kesalahan atau membetulkan kesalahan penggunaan ejaan, mengganti kata tidak tepat dan memperbaiki kalimat tidak tepat. Nah, kita revisi kata-katanya, penggunaan kata yang tidak tepat kita ganti, kita perbaiki. Yang ketiga yaitu memeriksa keterpaduan paragraf untuk menemukan kesalahan. Artinya kita periksa antar paragraf ini padu enggak antara paragraf yang satu dan yang kedua dan yang ketiga dan seterusnya. Kita periksa keterpaduannya. Yang keempat, kemudian kita memperbaiki keruntutan paragraf yang tidak tepat.
dapat dilakukan dengan cara membuang paragraf tidak padu atau kalimat paragraf sumbang. Kemudian menempatkan paragraf pada urutan yang tepat atau menambah paragraf di antara paragraf yang tidak runtut. Artinya kita perbaiki antar paragrafnya, yang tidak padu kita ganti dengan yang padu. Demikian untuk lanjutan materi bab 3 mengenai teks editorial atau tajuk rencana untuk kelas 12. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.